Selamat pagi untuk Anda yang mungkin baru bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saatnya kembali kami hadirkan segmen Sehat di Tengah Pandemi. Harapannya segmen ini bisa membantu Anda yang ingin berkonsultasi dan mungkin masih ragu dan khawatir untuk rumah sakit karena masih dalam situasi pandemi. Dan saat ini saudara Anda bisa juga untuk melayangkan pertanyaan, mengajukan pertanyaan melalui telepon interaktif. Nomornya 021 53 660 500. Dan Anda juga bisa sebetulnya menyampaikan pertanyaan ke akun Instagram kami @sapaindonesia_kompas.tv. Dan sekarang saya di tengah pandemi akan menghadirkan dokter spesialis saraf, Dr. Imam Santoso. Dr. Imam, selamat pagi dok, salam sehat. Salam sehat, selamat pagi. Ya, apa Ya, kabar? kabar baik, terima kasih dok. Ya, ya. Seperti biasa kita akan mulai pertanyaan-pertanyaan yang hadir dari Instagram dulu atau netizen sehat di tengah pandemi. Yang pertama, dok, dari Ya. @aditbolowo22. Ya, Kita panggilnya Adit sajalah ya. ya, Mas Adit ya mungkin. Ya, pagi dok. Dulu saat masih kecil saya pernah didiagnosa menderita penyakit syaraf. Tapi tidak pernah diberitahu secara jelas apa sebenarnya penyakit itu. Dulu yang sering saya alami waktu sedang asik bermain atau melakukan aktivitas apapun, tiba-tiba saya bisa terdiam dan benda apa saja yang saya pegang akan jatuh. Bahkan saya tidak bisa menahan air seni, saya mengompol begitu. Nah, seakan waktu saya berhenti sekian detik. Tapi kemudian saya bisa kembali sadar dan jadi bertanya-tanya, kenapa ya tadi saya seperti itu? Nah, sebenarnya apa sih yang saya alami pada saat waktu saya masih kecil itu, dok? Penyakit saraf seperti apa itu? Terima kasih. Dokter Imam? Ya, ya. Terima kasih atas pertanyaannya Mas Adit. Ya. Oke, dari penjabaran tadi ya, kalau yang saya tangkap itu Mas Adit itu mendadak kehilangan kesadaran kemungkinan ya. Jadi dia tidak ingat kejadian, jadi tahu-tahu dia sudah mengompol ya. Ya. Itu ya kemungkinan sih kalau saya telaah dari pertanyaannya ini Mas Adit itu mengalami suatu seizure namanya ya, atau bangkitan ya, di mana saat seorang mengalami seizure atau bangkitan, yaitu di mana otaknya itu sel-sel sarafnya akan mengeluarkan listrik secara spontan dan mendadak, Mas. Ya, jadi kalau listrik itu sudah muncul mendadak dan spontan akan keluar menyebar di kepala, nah yang bersangkutan akan mengalami kehilangan kesadaran. Ya, tergantung berapa lamanya itu. Kalau memang cuma sepintas, ya kejadiannya cuma sebentar. Tapi kalau lama, bahkan bisa sampai tidak sadar. Jadi kalau saya simpulkan, kemungkinan ini seizure itu atau bangkitan itu ya mungkin di masyarakat awam terkenal dengan istilah epilepsi ya. Tapi untuk menegakkan diagnostik itu biasanya sih harus ke dokter ya. Jadi Mas Adit itu nanti mencoba dikonsultasikan ke dokter sebagai penyakitnya untuk menentukan pengobatannya, karena seizure ini kalau tidak diobati akan sangat mengganggu, Mas, mengganggu pekerjaan, menurunkan kualitas hidup ya. Ya misalkan lagi bekerja atau sedang berkendara tiba-tiba muncul bangkitan. Jadi akhirnya dia bisa mencelakakan orang lain gitu kalau kebetulan lagi naik kendaraan. Seperti kasus-kasus kemarin saya dengar tuh ada kasus yang tabrakan karena ternyata pengemudinya mengalami suatu seizure gitu. Jadi saran saya untuk mencegah timbulnya seizure kembali atau bangkitan atau epilepsi tadi memang harus minum obat teratur. Pengobatan lamanya cukuplah 3 tahun biasanya pengobatan yang kita berikan untuk pasien-pasien yang mengalami seizure ini, Mas. Karena setelah 3 tahun itu kemungkinan bisa kita turunkan dosis pelan-pelan, bahkan di stop obatnya. Dan dengan pemberian obat 3 tahun itu sel-sel sarafnya yang mengalami bangkitan bisa kita tekan gitu. Oke, mungkin itu jawabannya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan cukup jelas ya buat Adit sehingga tidak bertanya-tanya lagi dan sebenarnya bisa diatasi. Oke, yang berikutnya Dr. Imam dari @sweety_saspi. Dok, saya ingin bertanya, saya merasa filtrum saya miring, dok. Mudah-mudahan saya benar ini menyampaikannya ya, dok. Dan bila saya moncongkan bibir saya itu jadi tidak lurus dan merasa menjadi wajah lebih tebal di sebelah kiri, dok. Kalau saya senam wajah, terasa sampai ke kepala, dok. Mohon dibantu apa solusinya atas masalah ini. Apa itu filtrum, dok? Silakan. Oh iya, terima kasih. Tadi dari Mbak Switi ya, pertanyaannya ya. Mbak Switi, terima kasih atas pertanyaannya, Mbak. Oke, filtrum itu adalah garis tengah ya, Mas ya, yang ada di atas bibir dan di bawah hidung.
Itu yang kita kira di sini. Nah, ini Ya garis ini tengah ya. itu. Ya, Oke. filtrum. Ya, kalau orang yang dalam keadaan normal, filtrumnya tuh memang ya sejajar, simetrik ya. Dia tidak bergeser ke kiri kanan. Jadi tegak lurus. Nah, tadi Mbak Switi merasakan kalau di apa mencucu ya, mulutnya Ya, dimajukan gitu, ya. bibirnya dia akan melihat tampak seperti mencong ya katanya. Betul. Ya miring-miring ke kiri ya dan kemudian ada seperti perasaan tidak nyaman ya di wajah kiri yang menjalar ke kepala pada saat Ya, dia senam wajah ya. ya. Oke. Ya, sebenarnya itu ketidaksimetrisan wajah itu penyebabnya biasanya cukup banyak ya, tapi yang paling yang lagi cukup banyak sih kasusnya di klinis itu penyebabnya kalau pasien penderita mengalami suatu Bell's palsy. Ya, Oh, artinya ya palsy Bell's ya. Jadi wajah sebelah akan terlihat merot akibat kerusakan sarafnya yang mengatur gerakan otot-otot wajah. Ya mungkin kalau kita yang lagi ngetren sekarang ini Justin Bieber lah itu yang mengalami ini ya. ya Oke. mengalami ini. Tapi dia lebih berat kayaknya karena Hmm. suatu sindrom Ramsayhan. Itu kalau yang Mbak Switi ini, dia kan kalau posisi normal mungkin dia tidak terlihat ya. Ya, Jadi kalau posisinya yang baru saat digerakkan baru dia terlihat ya. Bisa jadi ini gejala sisa atau memang pernah mengalami suatu paralisis Bell tadi itu Bell's palsy. hmm. Dan rasa tidak nyamannya itu mungkin juga disebabkan karena tadi kebas yang di wajahnya itu karena keterlibatan saraf lain. Biasanya kita menyebutnya satu saraf nomor 5 yang mengatur sensorik di wajah. Ya, Bagusnya memang ditegakkan dulu diagnosa ini suatu kelainan karena Bell's palsy atau kelainan lain. Karena hmm. diferensial diagnosa atau diagnosa bandingnya selain kasus Bell's palsy juga kasus-kasus lain seperti stroke juga bisa mirip-mirip seperti itu Hmm. ya, seperti multiple sclerosis ya juga bisa seperti itu atau ada tumor di kepala ya bisa seperti itu gejalanya. Jadi untuk menegakkan diagnosa sebaiknya Mbak Switi juga memang harus ke dokter saraf diperiksa ini jenis yang mana nih kelumpuhan yang ringan ini? Apakah hanya gejala sisa dari Bell's palsy atau ada penyakit lain yang mendasari yang lebih berat di belakangnya? Begitu, Mas Bayu. Ya. Oke. Dok, sedikit penyebabnya apa sih kalau hal semacam ini? Penyebabnya paling sering memang idiopatik ya, artinya Ya. tidak diketahui. Tapi Oh. dari jurnal-jurnal dikatakan banyak ditemukan penyebabnya karena virus, Mas. Jadi virus Hmm. herpes terutama ya, virus herpes itu yang menyerang di ganglion di daerah wajah itu ya, karena virus yang rusak ya, terjadi timbul radang, bengkak, akhirnya sarafnya jadi mati, begitu. Baik, oke. Ya, ya, Terima kasih dok penjelasannya. ya, Yang ya. berikut netizen dari @Gilang Ramat. Ini bertanya untuk temannya. Dok, saya mau tanya, teman saya pada 28 Mei 2022 menjalani operasi syaraf terjepit di tulang belakang. Awalnya kaki kiri yang sakit. Setelah operasi bisa jalan dan kakinya tidak sakit lagi. Tapi bulan Maret akhir, kok gantian kaki kanannya yang kemudian sakit? Apakah hasil operasinya yang belum tuntas atau ada sesuatu yang lain? Apakah efek operasi saraf terjepit itu memang seperti itu? Tindakan apa lagi yang kemudian harus dilakukan? Terima kasih dok. Ya, Bagaimana terima tuh dokter kasih. Imam? Tadi siapa Mas namanya pasiennya ya Gilang. yang Gilang bertanya Gilang, untuk oh ya temannya. Mas Gilang ya. Oh betul temannya. Oke, oke. Gini, kalau saya tangkap dari pertanyaan itu bahwa temannya itu menjalani suatu operasi Mas ya. Ya, Operasi untuk saraf kejepit ya. Terus setelah operasi membaik yang sisi kiri kalau nggak salah, betul. beberapa bulan kemudian yang kanan jadi sakit lagi. Apakah ini karena operasinya atau memang begitu perjalanan penyakitnya kira-kira gitu ya? Ya, Oke. Jadi sebenarnya yang perlu ditanyakan kembali itu ke dokter yang mengoperasi kemarin. Sebenarnya operasi yang dilaksanakan itu jenis yang operasi apa ini? Karena operasi untuk saraf kejepit itu ada yang sayatan lebar dan sayatan kecil ya. Kalau yang sayatan yang teknologi terbaru ini memang menggunakan sayatan kecil dengan namanya teknik PELD kalau nggak salah itu percutaneous endoscopic lumbar discectomy. Itu jadi dengan menggunakan kayak kateter ada kameranya masuk ke dalam itu melihat kelainannya terus dibuang lah kira-kira gitu. Itu yang zaman sekarang. Kalau yang zaman agak-agak dulu atau teknologinya yang mungkin masih dipakai juga di beberapa rumah sakit yang di daerah dengan sayatan luas. Jadi dibuka secara lebar, nanti terlihat lalu dilakukan satu tindakan namanya tindakan laminektomi, memotong tulang-tulang yang menutupi yang menjepit saraf gitu. Nah ini yang perlu diperjelas kira-kira
jenis operasinya apa ini yang dilakukan kemarin ini ya, karena itu menentukan keberhasilan juga. Ya. Karena kalau yang sayatan luas kemungkinan sih sembuhnya bagus ya, karena terbukanya ruang itu, jadi daerah lain yang mengalami calon-calon yang akan jadi saraf kejepit dia juga akan terbuka sehingga bisa menimbulkan perbaikan. Nah, tapi kalau yang teknik yang sayatan kecil itu kan harus dicari lagi kelainan lain lagi. Jadi satu titiknya misalkan di lumbal 4, lumbal 5 ya diambil. Ternyata di 3, 4 di atasnya masih ada yang bakal akan menjadi. Nah, pada saat itu mungkin tidak diambil gitu. Jadi hanya daerah tertentu yang ditujukan yang menimbulkan nyeri aja. Nah, pada saat perbaikan selesai, kesembuhan, ternyata di tempat lain di atasnya atau di sebelah kanannya juga sudah mulai mengalami ya proses-proses yang akan menimbulkan saraf kejepit lagi. Akhirnya timbul lagi Mas di tempat lain Ya. saraf kejepitnya. Begitu kira-kira mungkin jawabannya. Oke, paling tidak dari cerita dari Gilang ini mungkin hal semacam itu yang terjadi. Tapi pastinya mungkin bisa konsultasi kepada dokter yang melakukan operasi. Begitu ya? Betul. Terima Iya, kasih betul. Dokter Imam. Iya. Oke, ada satu penelpon interaktif dari Ibu Sofi di kawasan Lengkong di Bandung. Bu Sofi, selamat pagi Bu. Halo Ibu Sofi. Terjadi. Ya, Ibu Sofi boleh televisinya dikecilkan habis Bu. Ibu mendengarkan saja melalui telepon. Iya, selamat Ya. pagi Pak. Selamat pagi dengan Bayu. Ibu Sofi Halo. bisa langsung tanya ke Dokter Imam. Pagi Bu Sofi. Silakan Bu, pertanyaannya apa Bu? Halo. Iya, ya Bu Sofi, selamat pagi Bu, silakan. Iya, selamat pagi Pak. Ini keluhan saya udah 3 minggu. Sakit Ya. punggung sebelah kiri, Hmm? terus menjalar ke kanan sebelah kiri. Jadi punggung kiri di kiri Bu semua Bu ya? Iya, semuanya sampai kesemutan, tuh sampai kadang mati rasa. Di daerah mana Bu mati rasanya? Itu yang kanan sebelah tangan kanan sebelah kiri. Punggung kan Tangan kanan bagian apanya Bu? Jari-jari Jari-jari. Oh, semuanya. oke. Nah, setelah Tangan kaku, itu jadi waktu bukan pas hari Hah? Minggu tuh ya, saya kan nggak beraktivitas, tiba-tiba tangan tuh jadi kaku dua-duanya. Kanan kiri. Kanan kiri jadi kaku. Terus kadang pernapasan itu jadi berat juga Dok. Kalau misalkan lagi sakit punggung, saya tuh napas jadi agak berat. Nah kalau misalkan ditidurin, itu sakitnya tuh udah nggak perlahan jadi nggak kerasa. Duduk tuh nggak bisa lama, hanya bertahan 1 jam. Duduk. Maaf Bu, saya mau klarifikasi lagi. Jadi yang nyeri itu di daerah tangan atau daerah punggung Bu? Tadi ditanyakan. Gimana Pak? Yang tadi merasakan tidak nyaman itu di daerah tangan atau di daerah punggungnya yang sakit? Dari punggung sebelah Oh. kiri itu ke tangan merembetnya. Oh, Dari punggung ke tangan ya. Dari punggung ke tangan sebelah kiri, terus kesemutan sampai mati rasa ke tangan yang sebelah kiri aja. Jadi kalau kanan aman semuanya. Oh ya, hanya kiri aja ya. Oke. Ya, kanan kiri aja. Oh gitu ya. Ibu sudah pernah berobat sebelumnya Bu? Boleh tanya? Nah, waktu hari Sabtu minggu kemarin, saya inisiatif berobat ke klinik. Terus di sana itu diperiksa di ronsen di ronsen sama di EKG. Hasil dari EKG itu ada jantung iskemia apa gitu ya dari hasil itunya. Gitu. Ada jantung iskemik Bu ya? Nah udah gitu saya ke rumah sakit, dari hasil pemeriksaan di rumah sakit itu enggak. Ya, Ibu. oh terputus Aduh, tampaknya. terputus ya. Iya. Iya. Oke. Ya, Mudah-mudahan Ibu mungkin Sofi sebagian- mendengarkan nih sebentar lagi dijelaskan oleh Dokter Imam dari ceritanya Ibu Sofi. Sebenarnya diagnosa sebagai awal begitu, Dokter Imam, apa itu yang terjadi? Ya, tadi kalau yang saya tangkap ya tadi, soalnya mungkin kelainannya itu ada tidak nyaman di daerah punggung menjalar ke lengan kiri ya. Betul. Ya, menjalar kiri. Tadi memang kalau kita
kalau saya tangkap itu sesuatu yang mempengaruhi itu paling mungkin memang jantung ya, Mas Bayu ya. Jadi daerah jantung itu daerah belakang, itu kalau lagi serangan jantung atau lagi mengalami suatu iskemik itu memang ada nyeri yang menjalar ke lengan kiri sampai ke ujung-ujung jari. Oh. Bahkan timbul rasa sesak napas ya, gitu. Nah, berarti sudah tepat ibu tadi berangkat ke rumah sakit diperiksa ada gangguan jantung iskemik. Nah, mengenai sarafnya sendiri, karena memang dari daerah punggung belakang sama tangan itu sendiri-sendiri Mas Bayu sarafnya. Jadi kalau tangan itu banyak dari leher, sedangkan kalau punggung itu yang dari lumbar ke kaki. Jadi memang sepertinya bukan kasus saraf ini, sepertinya kasus ke arah jantung gitu kayaknya ya. Mirip-mirip awalnya sih mungkin mirip-mirip ya, dia ngerasa kok nggak nyaman. Ya kalau jadi mungkin kalau bisa dengan dokter dengan alat bantu tambahan seperti ECG tadi ketahuan bahwa ada jantung iskemik, memang harus segera diobati itu kan tanda-tanda bahaya juga. Oh, nah, mudah-mudahan Ibu Sofi mendengarkan ya, Bu, segera ditangani dan mungkin langsung ke spesialis jantung sehingga benar-benar nanti bisa ditangani dengan baik dan tepat begitu. Baik, terima kasih untuk Ibu Sofi. Untuk Dr. Imam, terima kasih Dr. Imam Santoso untuk wawasannya. Menurut saya jelas benar apa yang kemudian dialami sama netizen dan juga penelpon interaktif pagi ini sudah dijelaskan dengan enak dan jadi wawasan kita semua berkaitan dengan saraf. Terima kasih ya Dr. Imam dan kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Salam sehat dok. Ya, Selamat pagi. Salam sehat Mas Bayu. Pagi. Ya.